Kalau Hotman selalu bilang, gua udah beracara 36 tahun. Saya bilang, tidak butuh waktu 36 tahun. Cukup 6 tahun. Cukup 6 tahun untuk menghadapi kamu. Saya udah bilang, bagi saya laporan itu sampah. Saya akan buktikan bahwa laporan Hotman terhadap saya akan bongkar habis. Saya akan bongkar habis. Saya dalam bekerja tidak pernah munafik. Munafik itu ciri-cirinya 3 dalam agama saya. Pertama, kalau bicara berbohong. Kalau diberi amanah khianat, ya kan? Kemudian dia di luar dia berbicara berbohong, kemudian dia tidak jujur dalam hidupnya. Itu poin pertama saya. Poin yang kedua, saya memaknai betul dan mendalami betul apa yang termaktuf secara hakiki. Termaktuf secara hakiki, artinya benar-benar yang tersirat dan tersurat dari pekerjaan saya. Dan pasal yang sedang saya bela klien saya ataupun pasal yang disangkakan kepada saya. Apa itu? Pertama, bahwa seseorang yang menjadi tersangka wajib disampaikan kepada dia tentang apa yang ditersangkakan kepada dia dengan bahasa yang dimengerti. Itu ada. Saya secara internal saya punya tim RAN ya, RAN Law Firm yang saya punya. Itu punya beberapa cabang. Kami selalu kita selalu diskusi. Dan kami melihat bahwa ada dugaan kuat penyidik tidak profesional dan sudah kita laporkan. Karena sampai hari ini saya tidak tahu pasal yang disangkakan kepada saya itu 27 ayat 3 yang tadinya itu seabrek. Tapi dengan bahasa yang dimengerti, artinya dipahami oleh kita. Kenapa? Belakangan ketika ini dibawa ke kejaksaan dan dilimpahkan ke pengadilan, itu pasalnya ditambah dengan pasal junto 55 ayat 1 ke 1 dan 64 KUHP. Ini kan membingungkan. Kenapa? Karena kita ketika melaksanakan pendidikan profesi advokat dan ketika kita kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita tahu bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 artinya salah satu poin pentingnya adalah turut serta dan atau bersama-sama. Nah pertanyaannya, yang saya sebut tadi ketika kuliah kita, ketika belajar ilmu hukum, ketika kita diklat profesi advokat, itu kita diberi pemahaman bahwa seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa memiliki hak imunitas. Apa itu imunitas? Hak kekebalan. Dulu tahun 99 sampai 2009 saya anggota DPRD. Ada hak imunitas sebagai anggota DPRD. Kapan dia tidak bisa dituntut? Kapan dia bisa dituntut? Nah, lawyer juga, advokat juga. Imunitasnya diatur. Di antaranya pasal 18 dan pasal 16 diperkuat dengan putusan MK.
Apa itu? Pengacara, advokat, lawyer tidak identik dengan klien. Artinya different, berbeda. Nah, bagaimana ceritanya seorang saudari Putri Iklimah Aprilia alias Iklimah Hakim, dia jelas-jelas tanda tangan kuasa, ada saksinya, terus kita buat video bersama, sebelum preskon ada permintaan dia di chat WA ke saya agar diupload, diundang preskon. Dia mengatakan bahwa diduga dilecehkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Oke? Tapi belakangan dia mengaku tidak ada kuasa kepada saya. Bahkan mengaku tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Ini kan kontraproduktif. Bagaimana ceritanya? Dia bukan siapa-siapa. Bukan public figure, bukan artis terkenal, Iklimah Hakim. Bukan juga pengusaha, saya nggak dapat keuntungan apa-apa. Maka menjadi pertanyaan besar. Jelas ada pemisah. Satu klien, satu pengacara advokat. Satu klien, satu kuasa hukum. Nah, dalam undang-undang advokat diatur bahwa kuasa hukum tidak identik dengan klien. Nah, kalau disebut pasal 55, artinya saya identik dong saya dengan dia. Kalau besok-besok polisi, jaksa rilis berita diduga si A, si B. Ingat kalimat saya semua diduga. Bisa jadi terdakwa, bisa jadi tersangka, maka orang semua akan takut dan tidak akan berani. Karena itu ini perlawanan untuk menguji keabsahan hak imunitas itu. Itu jelas, tidak identik. Artinya saya berbeda dengan Iklimah Hakim. Karena Iklimah Hakim ini nama panggilannya. Kemudian disebut juga bahwa seorang lawyer, seorang advokat, seorang pengacara tidak dapat dituntut di muka, di dalam, dan atau di luar pengadilan. Jadi, dalam konteks penerima kuasa, ada yang disebut dengan kuasa lisan, ada kuasa tertulis. Dua-dua saya penuhi. Kuasa lisan iya, kuasa tertulis iya. Nah, kalau merujuk pada poin itu, saya tidak bisa dituntut seyogianya. Tapi karena penyidik saya duga kurang profesional, disampaikan kepada jaksa, jaksa mungkin kurang teliti, tapi nanti kita akan lihat di persidangan, maka kata lain dari bahasa tadi adalah saya akan melakukan perlawanan hukum. Tentulah saya minta pertanggungjawaban dari penyidik yang disampaikan kepada jaksa. Tapi saya percaya jaksa yang akan ditunjuk menjadi jaksa penuntut hukum umum di kasus ini pasti akan menyampaikan sesuatu yang kontekstual, yang substantif, dan saya yakin kami akan bisa menjawab dengan gampang. Kenapa? Karena hari Sabtu yang lalu saya rapat tim. Ada Bang Riki Sitohang, ada Ketua Umum Pradi Bersatu yang support tim langsung, yaitu Pak Zeprin, doktor ya. Ini semua mengatakan bahwa tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Tapi oke lah, karena sudah akan maju, sudah kita akan hadapi. Nah, 3 poin tadi membuat saya percaya diri. Nah, baru yang terakhir apa? Bahwa seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa. Ini dalam undang-undang juga nih, wajib disetarakan kedudukannya dengan warga negara biasa sebelum ada berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi tergantung kepada satu, logika berpikir lawyer itu. Yang kedua, kemampuan dia untuk memaknai pasal dan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, bagaimana dia bekerja tanpa terpengaruh dengan apa yang sedang dia alami. Karena sejatinya menurut saya,
laporan-laporan seperti yang dilakukan kepada saya 2,5 tahun yang lalu, satu-satu saya beresin. Yang satu ini hanya persoalan kecil yang saya sebut sebagai sampah dari perbuatan yang saya duga dipaksakan. Kira-kira begitu. Maka saya tetap menangani perkara. Bayangin saya dalam keadaan tersangka, saya masih bisa mentersangkakan Denis Syariesta. Dan itu juga akan segera sidang. Memenangkan beberapa perkara. Dan saya tidak terganggu. Nah, kenapa? Itu tadi. Karena seorang lawyer harus paham bahwa dia berdiri tegak, ada konsekuensi. Bayangkan ya, Adinda, saya nggak dapat apa-apa dari kasus Iklim Hakim ini. Saya malah difitnah kiri dan kanan. Tapi saya percaya, di balik rencana buruk manusia, ada rencana Tuhan yang baik, tapi dengan syarat. Dalam ajaran agama saya, wasawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu berusaha, kamu bekerja keras, kamu berikhtiar, kamu lakukan semuanya sesuai dengan kemampuanmu sebagai manusia. Setelah itu kamu tawakal, kamu serah pada Allah. Itulah yang saya terima hari ini. Jadi banyak orang yang ingin membuat saya hancur, jatuh. Alhamdulillah tidak. Karena saya percaya Allah bekerja untuk itu. Itu. Itu keliru besar. Jadi makanya saya laporkan Farhad Abbas. Karena mengatakan saya mantan lawyer. Karena itu juga lah saya laporkan Nikita Mirzani. Karena menyebut saya dipecat dari lawyer. Dua-duanya sedang berjalan. Satu di Polda Metro, satu di Polres Jakarta Selatan. Seseorang dipecat dari lawyer itu harus dimaknai secara komprehensif. Apa itu? Dicabut berita acara sumpahnya oleh pengadilan yang mengeluarkan berita acara sumpah itu. Saya tidak pernah. Kenapa? Karena ketika saya mengikuti ujian advokat, kan ada syarat yang saya penuhi. Kemudian saya mengikuti pendidikan, saya penuhi. Saya ujian untuk lulus atau tidak, juga saya penuhi. Saya disumpah secara organisasi, saya penuhi. Saya disumpah di pengadilan tinggi juga saya penuhi. Semua kan punya panitia. Panitia untuk ikut ujian tes advokat ada. Panitia penyelenggara pendidikan advokat ada. Panitia ujian terakhir untuk lulus atau tidak sebagai advokat ada. Panitia sumpah organisasi ada. Panitia untuk sampai di sumpah pengadilan tinggi ada. Dia berlapis. Nah pertanyaannya, kalau saya dianggap palsu, kenapa mereka terima berkas-berkas itu? Yang kedua, kalau misalnya saya dianggap tidak layak, kalau untuk sampai di pengadilan tinggi, itu dua lapisnya. Organisasi dan pengadilan tinggi. Itu diperiksa dokumennya. Barulah disumpah. Nah saya sudah disumpah. Dan sampai hari ini, belum pernah dicabut berita acara sumpah saya. Dan masalah KAI yang memecat saya, itu keliru besar. Kongres Advokat Indonesia itu ada 3. Satu dipimpin oleh almarhum Indra Sanun Lubis, udah meninggal. Digantikan oleh adik kandungnya namanya Siti Jamalia Lubis. Sekjennya Apolos Jarabonga. Ini yang melaporkan saya. Diduga saya menggunakan surat palsu. Ya, kalau bahasanya kan begitu, surat palsu. Karena ijazah itu kan kategori surat. Surat palsu dan atau ijazah palsu. Yang kedua KAI Pak Cucu. Yang ketiga KAI Pak Umar. Nah, tapi Pak Cucu dengan Pak Umar ini aman-aman aja. Saya Vice Presiden, Wakil Presiden di DPP KAI Kongres Advokat Indonesia pimpinan Siti Jamalia Lubis. Bayangkan, saya tidak pernah diperiksa sekalipun oleh Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Pak Abdurrahim Harahap. Tapi saya bisa-bisanya dipecat tanpa diperiksa. Dan Farhad datang ke situ, kuar-kuar. Nah sekarang Farhad sudah berapa ribu orang yang desak dia untuk dipecat.
Ini hidup tabur tuai bro. Tapi bukan saya yang bekerja, orang lain ternyata. Nah kembali kepada poin tadi. Jadi tiba-tiba KAI pecat. Diumumkan. Padahal saya sudah mengundurkan diri. Saya sudah masuk DPN Pradi Bersatu. Yang kedua, mereka laporkan saya ke Polda Metro. Ditarik ke Bareskrim. Diperiksa. Seminggu sebelum SP3, mereka cabut laporannya. DPPKI ini. Begitu juga ada laporan Richard Lee di situ semua. Kan disatuin tuh, ada yang di Medan, ada yang di mana-mana. Itu. Dan ini saya tidak mungkin diam. Karena saya sudah tercemar nama baik saya. Tapi kapan nanti saya akan atur. Nah, jadi poinnya, saya tidak pernah dipecat secara organisasi yang benar. Apa yang benar itu periksa Dewan Kehormatan. Buktikan kesalahannya. Nah, saya belum pernah. Dan yang kedua, saya sudah mengundurkan diri. Yang ketiga, organisasi advokat saya, Pradi Bersatu, sudah mengeluarkan surat. Bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang advokat. Jadi kalau ada yang bilang saya dipecat, dalam pengertian yang mana dulu? Pengertian KAI. Tapi kalau pengertian Pradi Bersatu, aman-aman aja. Saya punya kartu advokat. Saya beracara. Saya menang di pengadilan. Kalau saya tidak advokat, mana mungkin saya bisa sidang. Dan menang. Saya menangkan kasus Bupati Padang Lawas, Sumatera Utara melawan Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi. Menang. Saya menangkan kasus di PT UN Bandung. Menang. Saya menangkan kasus di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Menang. Dan banyak yang kita menangkan. Dalam posisi apa? Dalam posisi menangani sebagai seorang lawyer dan hakim melihat. Sampai hari ini punya kartu, punya bas, terus siapa yang berhak? Yang berhak itu sana. Kalau ada pelanggaran, kalau nggak ada pelanggaran, kenapa dipaksakan? Tuh, baru poin penting lain. Apa? Banyak advokat yang bermasalah hukum. Nggak berhenti itu dari advokat. Contoh, Pak Oce Kaligis. Diduga waktu itu menyuap kasus tindak pidana korupsi. Kena sekian 10 tahun, tapi belakangan dia PK. Dia keluar. Keluar jadi tim hukum Pak Prabowo Gibran. Jadi begini. Saya selalu membentengi diri dengan logika. Karena dalam hukum itu logika law and mandatory law. Jangankan orang seperti saya yang nanti akan bersidang. Dan insya Allah saya akan hadapi dan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Orang yang sudah bermasalah hukum aja aman tuh. Aman itu. Pak Frederick Yunadi. Iya kan? Pak Oce Kaligis maksud saya. Kan Oce Kaligis, Oce Cornelius Kaligis juga kan, bukan Bang Otto Hasibuan. Dan saya pernah duduk satu panggung dengan Bang Otto di acara Rakyat Bersuara, iNews TV. Tidak ada masalah. Jadi orang-orang yang bersuara tentang saya ini adalah orang-orang yang iri, yang dengki, yang takut tersaingi. Kenapa? Karena saya udah bilang dari awal, kalau you punya branding, punya knowledge, punya hati, punya cara, punya strategi, punya public speaking yang bagus, maka Anda akan punya warna tersendiri dalam dunia advokat. Begitu. Saya merasakan tidak bisa kita pungkiri. Misalnya sekarang ada rencana Dewan Advokat Nasional. Ya kita lihat aja Pradi ada berapa. KAI ada berapa. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya mungkin, ya namanya lawyer lah ya. Ya mungkin dia merasa dia layak jadi pimpinan. Terus dia mungkin bertarung, mungkin dia kalah. Atau ada ketidaknyamanan dia dengan kepengurusan, sehingga dia keluar dirikan. Saya bilang kepada keluarga saya tidak pernah berambisi mendapatkan jabatan apapun. Vice Presiden itu pun dulu koordinasi dengan teman saja. Dan ketika kita sedang melakukan acara di Bandung, lelang foto almarhum Indra Sanul Lubis. Lelang saya yang beli 40 juta. Yang dorong mereka, yang suruh mereka. Tiba-tiba saya dipecat. Saya di situ
diminta foto. Ya biasalah public figure ya, seleb gitu ya. Seleb advokat pada minta foto, mungkin mereka cemburu kali ya. Karena pimpinan-pimpinannya barangkali, gila kok gua kalah gitu, gua udah lama. Saya udah bilang. Kalau Hotman selalu bilang, gua udah beracara 36 tahun. Saya bilang, tidak butuh waktu 36 tahun. Cukup 6 tahun. Cukup 6 tahun untuk menghadapi kau. Bahkan melebihi kau. Kita bukan berdebat pada persoalan uang. Kesuksesan seseorang bukan diukur dengan uang. Tapi diukur bagaimana dia mampu membangun komunikasi yang baik dan punya nilai, value yang melebihi orang lain. Terutama masalah intelektualitas. Bukan persoalan remeh-temeh yang pamer-pamer kekayaan. Saya kira itu poin terpentingnya dari apa yang saya sampaikan. Oke Bang. Dan gue akhirnya ngelihat sepertinya abang itu jadi tokoh antagonis. Saya mungkin ditakdirkan untuk berada di sebelah public enemy. Tapi bagi saya public enemy belum tentu negatif. Banyaknya hujatan orang, banyaknya kata-kata orang tentang sesuatu atau tentang seseorang bukan berarti itu adalah sebuah pembenaran. Karena saya juga belajar hukum. Filosofi hukum jelas. Fakta sunt potentiora verbis. Banyaknya orang yang berbicara terhadap sesuatu akan dipatahkan oleh satu orang yang melakukan perbuatan. Kalau itu kita kaitkan, mau banyak orang hujat, ribuan orang, jutaan orang. Mungkin tidak ada orang yang berani ngomong se-Indonesia ini. Saya hadapi kalian netizen. Ketika saya membela Polri. Saya bukan membela pribadi Polri, tapi institusi Polri. Karena hakim juga ada salah. Contoh, sekarang hakim ditangkap. Kan saya dari awal sudah katakan, tidak ada satu lembaga negara hari ini yang bebas dari masalah hukum. Tunjukkan kepada saya. Hanya lembaga kepresidenan saja yang tidak ada. Presiden, wakil presiden, presiden, mantan presiden, itu nggak ada yang berkasus. Tapi menteri banyak, hakim banyak, jaksa banyak, polisi banyak, pengacara apalagi, artis banyak, pengusaha banyak. Kira-kira siapa yang harus kita percaya hari ini? Tapi walaupun begitu, saya masih percaya bahwa hakim akan tegak lurus dengan koreksi-koreksi yang ada. Jaksa misalnya menangkap hakim, itu koreksi. Nanti ada jaksa juga yang terlibat. Itu koreksi kepada jaksa. Ada Polri yang terlibat, koreksi kepada Polri. Ada pengacara yang terlibat, koreksi kepada pengacara. Artinya harus ada upaya mengawasi sesama kita. Supaya kita bisa benar-benar rule of law. Karena saya khawatir kalau itu dibiarkan, maka nanti dia berefek kepada sikap menjalahgunakan kewenangan yang ada. Jadi kalau ada OTT, kalau ada penangkapan, kalau ada pemeriksaan oleh Polri, antar lembaga, kita kan sama-sama penegak hukum ini. Itu jangan dianggap sebagai upaya pembusukan. Tapi anggap ini sebagai upaya untuk perbaikan. Sepanjang upaya itu dapat dibuktikan memang sebuah kesalahan dari orang yang diproses hukum itu. Tapi kalau tidak, itulah nanti yang akan muncul persoalan, ada apa? Kok tiba-tiba diperiksa tersangka, lalu kemudian besok sudah gugur tersangkanya. Contoh pra peradilan, gubernur kemarin. Bukan gubernur Bengkulu yang sekarang ya, gubernur yang kemarin. Tiba-tiba pra peradilan, menang dia. Dulu Pak Budi Gunawan, saya ikut salah satu timnya, menang. Kemudian kemarin masih dipimpin oleh Bang Irjen Pol Riki Sitohang, abang kita. Masalah Pak Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, sekarang Wakil Menteri lagi, menang. Artinya, barang bukti itu lemah, Bapak. Penetapan tersangka secara administratif itu lemah. Nah saya
memang sengaja tidak mau mengajukan pra peradilan. Karena bagi saya pra peradilan itu artinya saya berhadap head to head dengan institusi. Biarlah masuk ke ranah pengadilan supaya dapat dengan terang. Tapi ingat, siapa yang melakukan pemaksaan di kasus saya, pasti saya kejar. Yang merefleksi saya semuanya, saya refleksi. Sebagai manusia tentu kita koreksi. Ayah saya berpesan, kalau ayah saya itu al-hafiz Quran ya, karena muslim. Dia ustadz. Kalau kamu ingin mengambil satu putusan, mau mengambil sebuah keputusan, coba kamu pejamkan matamu, kemudian letakkan tanganmu sebelah kanan di dahimu. Baru kau renung. Apa yang sudah kau lakukan? Di saat istrimu dan anakmu sudah tidur. Orang ini nggak pernah tahu, ini baru saya buka. Itu saya lakukan. Ada koreksi yang mendasar dari perjalanan saya di 2,5 tahun terakhir. Bahwa saya memang 2,5 tahun ke belakang waktu itu rezeki saya memang betul-betul naik. Betul-betul naik. Dan pada waktu itu mungkin saya agak sedikit terlalu merasa, oh gua banyak duit nih. Kemudian ada yang terabaikan dari sisi keluarga dan orang tua. Sehingga ketika ini muncul saya langsung pulang kampung. Saya langsung ziarah, saya ingat dan saya langsung mau lakukan perubahan yang drastis. Dan mungkin saya jauh, karena agama saya mengatakan walaupun orang tuamu sudah meninggal, dia tetap melihat kamu. Saya datang, saya ziarah. Kemudian saya mulai mengenali bahwa benar Jakarta ini lebih kejam daripada ibu tiri. Saya pernah menjadi Wasekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI, yang dipimpin oleh Pak Sutioso atau Bang Yos. Bahkan saya pernah, ya bisa dibilang Wasekjen merangkap seperti asisten pribadi. Kemana-mana kami sama. Beliau pernah cerita kepada saya. Dia bilang, Lasman, masuk Jakarta, kamu seperti masuk hutan belantara. Hutan belantara itu, di situ ada kadal, ada lipan, ada ular, ada buaya, ada ikan juga. Jadi ini Jakarta bukan sembarangan. Persiapkan dirimu. Jangan sampai kamu dikadali. Jangan sampai kamu digigit ular atau dililit ular. Jangan sampai kamu diterkam singa. Tapi kalau kamu pandai, kamu bisa seperti orang yang memelihara sebuah kebun binatang. Di situ ada singa, di situ ada ular, di situ ada buaya. Dia buat pada penangkarannya masing-masing. Sehingga dia menjadi tempat yang indah dan terhormat. Maka kalau kita mampu seperti itu, kita menjadi top leader bagi semua penghuni yang ada di hutan belantara itu. Saya menarik kata-kata itu bahwa kalau begitu saya harus berprinsip seperti ikan di laut. Walaupun lautnya asin, tapi diambil ikannya. Begitu dia direbus atau dibakar, dimakan, pasti tawar. Artinya apa? Dalam laut yang luas dan dalam, ada ribuan jenis hewan ikan di dalamnya. Tapi ketika diambil dia, tetap dia tawar, bukan asin. Kalau begitu, hidup di Jakarta ini dengan banyak godaan, fitnah, dan kekejaman yang luar biasa. Kita harus survive dengan diri kita. Jaga dirimu, jaga hatimu, jaga keluargamu. Dan waspada dengan di sekitarmu. Itu benar-benar penting. Tapi tetap berpositif thinking. Kalau kita tidak positif thinking, kita akan curiga dengan semua orang. Maka kita besok akan takut bergaul dengan orang lain. Kalau begitu resepnya, sudah. Waspada, bekerja, jujur, ikhlas, siapkan diri, jangan ganggu orang lain. Karena
Kalau Anda mengganggu orang lain, maka orang akan mengganggu Anda lebih dahsyat daripada apa yang Anda lakukan. Jadi saya tidak pernah mengganggu orang lain, Adinda. Saya selalu hidup di dunia yang Adinda sebut tadi. Tapi saya merasa kalau tidak adalah orang seperti saya, maka orang-orang ini akan kemana? Di Sidimpuan kemarin, perempuan 14 tahun yang dilaporkan tersangka. Saya yang kerja itu. Saya telepon dir cybernya, ada chattingannya. Saya, lawyer kita bergerak. Si seorang pengacara klaim-klaim seolah-olah dia gitu. Kita kalau nolong orang bukan bersuara, halo bapak ini, bukan begitu. Ngomong, jalan. Lihat aja, jalan nih hasilnya. Banyak yang saya tolong yang seperti itu, tapi saya tidak publish. Karena saya tidak mau munafik dalam hidup saya. Begitu. Oke? Siap. Makasih Bang. Thank you. Buat Abang. Ya, saya bangga sekali. Cumi-cumi.com ini, boleh dong saya komentar ini kan? Boleh Bang. Salah satu media yang menurut saya paling sering tampil di beranda YouTube dan atau media-media orang. Dan saya lihat 8 juta lebih. Saya percaya cumi-cumi punya nilai. Bayangin ya, orang nggak lihat TV bos. TV dilihat tapi nggak sedahsyat YouTube, nggak sedahsyat online. Di kasus Fadel ini ada yang menarik. Banyak kasus yang viral, ini paling viral. Saya belum pernah lihat wartawan 84 orang. Di kasus Fadel 84 orang. Saya berangkat ke Singapura dengan Malaysia. Kalau orang Indonesia di Singapura, dia TKI lihat saya, dia minta foto, itu sering. Di Malaysia apalagi. Tapi kalau orang Malaysia dan Singapura, itu baru mengherankan. Lah saya di Kuala Lumpur, driver, sopirnya taksi di Kuala Lumpur tuh, orang Malaysia, itu rame-rame datang ke saya. Cik Razman. TikTok. Mereka lihat TikToknya terutama. Terus ketika saya ke Singapura, saya cop paspor. Dibuka topi, dilihat, terus dia diam. Setelah lewat dia panggil lagi. Kam. Razman, bisa Razman? Iya. Dan ketika kasus yang di Sidimpuan, yang 14 tahun itu, yang anaknya jadi tersangka itu kan, itu langsung dari University Science Malaysia yang WA saya. Minta dibantu. Dan ketua umum kami, Pak Yapto, ketua umum Pemuda Pancasila. Itu juga WA saya untuk dibantu. Jadi yang begini-gini kita bantu dan tuntas. Sekarang udah dihentikan. Bukan kita sampaikan opini, habis itu kita nggak ikuti sampai selesai. Harusnya kan kalau nolong sampai clear. Jangan hanya cuap sekali, nanti hari ini kasus ini, besok kasus ini. Tapi yang ini kita nggak tahu bagaimana tindak lanjutnya, masih clear dong. Jangan hanya cuap-cuap sekali. Jadi menurut saya, gunakan media sosial, gunakan ketenaranmu itu untuk yang benar-benar dari hatimu, tapi tuntas. Kan selalu dibilang tuh, oh kalian kalau nolong tuh dari hati. Bersihkan hatimu. Supaya kau bersih di mata orang. Ada seorang lawyer, bahas-bahasnya tiap hari posting tentang saya. Ini orang berpikir tentang saya tiap hari. Jangan-jangan orang ini gak bisa tidur mikirin saya. Sementara saya gak mikirin dia. Saya udah bilang, bagi saya laporan itu sampah. Dan itu ujian. Ujian bagi advokat. Saya akan buktikan bahwa laporan Hotman terhadap saya dan terhadap saudari Iklim Hakim yang juga ikut menjadi terdakwa di persidangan, saya akan bongkar habis. Saya berharap cumi-cumi akan hadir dan meliput perkembangan ini semua. Mudah-mudahan cumi-cumi maju terus menjadi tembok terakhir untuk membantu memberikan informasi yang edukatif, yang konstruktif, yang dinamik bagi perbaikan hukum dan perjalanan sosial berbangsa dan bernegara serta beragama di negara Indonesia. Terima kasih.